Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakaratum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Pembina TK SD Korwil 5 yaitu Bapak Solihin MPD, yang kami hormati Bapak Madiono MPD selaku Kepala Sekolah SD 196 Bengkulu Utara, dan tidak ketinggalan rekan-rekan sekolahisi kita yaitu Bapak Ibu Guru yang ada di SD 196 Bengkulu Utara ini. Pertama kali marilah kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahkan karunia, nikmat dan juga hidayahnya kepada kita, sehingga Allah mengizinkan kita untuk berkumpul di SD 196 Bengkulu Utara ini dalam rangka itu diseminasi pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan shalawat marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersalawat Nabi, harapan kita bersama mudah-mudahan besok pada hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, izinkanlah ataupun perkenankanlah saya akan membacakan susunan acara. Adapun susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan. Oleh karena itu, supaya kita mendapat berkah dari Allah, mari kita buka sama-sama sekaligus kita berdoa kepada Allah dengan melafalkan Al-Fatihah dan doa belajar. Mudah-mudahan Allah berkahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Demikianlah pembukaan dan doa acara pada hari yang pertama. Untuk susunan yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan dan mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD 196 Bengkulu Utara, kepada beliau Bapak Madiono MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas dari Korwil 5, kemudian yang saya hormati guru penggerak yang saat ini ada di SD 196 Bengkulu Utara, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SDN 196 Bengkulu Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di pagi hari ini dalam acara diseminasi positif yang diselenggarakan oleh Bu Suyati bisa dilaksanakan di pagi hari ini. Kemudian selawat dan salam marilah kita perbanyak juga, semoga di akhir zaman nanti kita mendapat syafaatnya dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu Guru dan Bapak Pengawas,
kami dari yang dituakan di SDN 196 Bogor Utara ini yang pertama sekali mengucapkan selamat kepada Bu Suyati, yang mana untuk acara ini bisa terselenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian untuk yang kedua, pihak sekolah juga mendukung sekali kegiatan yang positif ini, karena nantinya atau bisa ditularkan kepada kelas-kelas yang lain atau bapak ibu guru yang lain. Jadi nanti bisa diambil hikmahnya, paparan dari Bu Suyati nanti. Kemudian untuk budaya positif ini sangat bagus sekali. Jadi untuk supaya nantinya bisa diterapkan di sekolah kita. Ya mungkin hanya itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya nanti disampaikan oleh Bu Suyati. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri belajar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Madiana ABD, Kepala Sekolah SD 196 Bogor Utara atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua itu akan disampaikan dan mohon dengan hormat kepada Bapak Pengawas Pembina TKSD Korwil 5, kepada yang terhormat Bapak Solihin NPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Seperti Bapak Kepala Sekolah, Ibu CPP Angkatan ke-7, Bapak Ibu Dewan Guru, staf-staf yang ada di SD 196 Bogor Utara. Alhamdulillah, syukurillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan salah satu bentuk aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 pada hari ini. Mudah-mudahan nanti semuanya dilancarkan, tidak ada hambatan apa-apa, sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Pertama, selamat ya, hari ini rangkaian kegiatan dan aksi nyata bisa dilaksanakan dengan baik, karena beberapa kali kami mendampingi ini luar biasa materinya, sehingga nanti kita bisa merefleksi diri kita, apakah selama ini kita nanti sudah sesuai dengan paradigma pembelajaran yang terbaru. Nanti kita akan sama-sama ikuti, karena benar-benar luar biasa materinya. Jadi sekali lagi selamat nanti mengikuti. Kemudian nanti terakhir kami bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bu calon guru penggerak atas nama Bu Suyati SPD SD. Demikian mungkin singkat dari saya. Terima kasih, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Tapi dan kurang saya mohon maaf. Dan saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas kita, Pak Solihin NPD yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SD 196 Bogor Utara, yang dalam ini akan disampaikan oleh Ibu Suyati SPD SD, calon guru penggerak Bogor Utara angkatan yang ke-7. Oleh karena itu, kepada Ibu Suyati kami silakan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina TKSD Korwil 5
Kecamatan Ketalun Pinangaya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 196 Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 196 Utara yang dapat hadir pada pagi hari ini dalam acara pemahaman, berbagi pengalaman dan pemahaman budaya positif di sekolah. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semuanya dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif modul 1.4 ya, di mana ini menjadi amanah ya bagi kami calon guru penggerak untuk mengimplementasikan di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kehadiran kita di ruangan ini membawa manfaat bagi kita semua dan kepada peserta didik kita nantinya. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini di materi budaya positif ada 6 poin besar yang akan kita pelajari, di antaranya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk masing-masing ya. Kemudian ada teman-teman sudah duduk dalam posisi yang berpasangan. Silakan salah satu di antara teman-teman sekalian, Bapak Ibu, itu mengepalkan tangan, di mana dalam kepalan tangan tersebut Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat penting ya bagi Bapak dan Ibu. Silakan mengepal, kemudian teman berpasangannya itu berusaha untuk membujuk, memaksa atau apapun yang membuat kepalan tangannya tadi terbuka. Ya, silakan. Mungkin dengan bujukan, mungkin dengan paksaan, mungkin dengan digelitik atau apapun silakan dilakukan. Ya, silakan. Pak Febri mungkin dengan Pak ini silakan, nanti bergantian. Silakan. Jangan terserah. Mau dibujuk boleh, dipaksa boleh. Ya. Bu Rita mau dilitik pokoknya sampai Bu Rati buka. Cukup 30 detik. Tidak mau dipaksa. Ya. Sekarang coba lakukan itu bergantian. Sekarang gantian. Bujuk dirayu aja nggak apa-apa. Buka lah Bu. Ya. Silakan. Bagaimana? Nggak bisa dibuka. Nggak bisa juga, nggak mau ya. Oke. Baik, sekarang saya melihat beberapa teman ya, ada yang berhasil memaksa temannya sehingga temannya tangannya terbuka. Ada juga yang tidak berhasil ya. Ada yang dengan cara dibujuk sudah dilepaskan sendiri. Tadi ada teman yang Pak Febri sepertinya manjur Pak Irulnya melakukan pendekatan sehingga Pak Febri sukarela membuka kepalan tangannya, ya seperti itu. Kemudian juga di sini kita perhatikan ketika Bapak Ibu membuka kepala tangan atau tidak membuka kepala tangan, kira-kira pasti ada alasannya. Mengapa tidak dibuka? Ya, sekarang kenapa tidak dibuka? Rahasia. Ya kata Bu Tuti ini rahasia. Ya, karena dipaksa, betul kata tidak bisa dibuka karena dipaksa, ya kan? Saya nggak akan membukanya. Kemudian ada lagi, ada yang tetap
menutup kepala, ada yang bisa membuka. Tadi siapa yang bisa membuka? Oh, Bu Robi bisa membuka gurita dengan cara dirayu, dibujuk. Oh, dikritik ya, silakan ya. Jadi demikian Bapak Ibu, dalam keadaan demikian kita perhatikan kegiatan kita ini. Kita belajar sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atas kepala tangan kita tadi. Kita sendiri. Siapa yang memegang kontrol? Kita sendiri. Mau dibuka atau tidak, itu kita. Ya, seberapapun kuat orang itu memaksa, kalau kita tidak menginginkan orang itu tidak menginginkan kepala tangan ini terbuka, tidak akan terbuka. Nah, baik ya, seperti itu kita bisa melihat siapa pemegang kontrol kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Baik. Sekarang kita akan dengan kegiatan tadi kita akan memberikan materi kita, jadi memahami teori kontrol ya. Ini tujuannya untuk meluruskan miskonsepsi ya yang terjadi selama ini, adanya seperti ilusi kontrol. Ilusi kalian, ilusi itu sesuatu yang seolah-olah ada, tetapi kenyataannya tidak ada. Demikian. Yang pertama itu ilusi kontrol, guru mengontrol murid. Seolah-olah ya kita selama ini bisa mengontrol murid ya. Pada kenyataannya, pada dasarnya itu murid tidak bisa kita kontrol. Seandainya kadang-kadang bisa, itu sebenarnya si murid tadi sedang merelakan dirinya, mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi sebenarnya setiap kita punya kontrol, tapi kadang-kadang kita mengizinkan seseorang untuk mengontrol kita, dan itu tentu ada alasannya. Mengapa dia mengizinkan dikontrol? Mungkin karena untuk menghindari hukuman, menghindari apa, atau misalnya menginginkan adanya penghargaan gitu ya, menghindari ketidaknyamanan gitu. Kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif itu efektif atau bermanfaat. Penguatan positif ataupun bujukan ya, itu mungkin dalam jangka pendek bisa efektif lebih. Tapi untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang ini tidak akan efektif karena pada situasi tertentu nantinya itu seseorang akan menyadari bahwa dan mencoba untuk menolak bujukan atau penguatan positif tersebut. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter ya. Selama ini kita mengerti bahwa kalau misalnya menganggap bahwa kalau dikritik, kritikan itu membuat seseorang atau si murid kita akan menjadi semakin kuat, semakin lebih baik. Padahal itu sesungguhnya ini menjadi langkah ya menuju ke identitas gagal. Karena mereka, murid-murid kita itu merasa bahwa punya perasaan yang buruk tentang diri mereka, gitu ya. Mereka merasa tidak bernilai, tidak berharga seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, memaksa guru, sebagai orang dewasa itu punya hak untuk memaksa murid dengan dalih mungkin ingin mengarahkan supaya mereka lebih baik lagi. Tapi pada kenyataannya perilaku memaksa ini tidak efektif untuk jangka panjang, karena kalau ini dilakukan secara terus-menerus, ini bisa menjadikan sebuah hubungan permusuhan, gitu ya, dendam mungkin ya, ketika kita dipaksa melakukan sesuatu gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya anak yang tidak suka matematika, kita paksakan, lama-lama yang ada justru kebencian, entah kebencian dengan gurunya ataupun kebencian dengan mata pelajaran itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Tadi kita sudah sampaikan ya, bahwa kita lah sesungguhnya yang mengontrol diri kita. Orang lain tidak berhak mengontrol diri kita. Nah, namun ya, kita harus berubah ya. Kita berubah dari stimulus respon. Ketika diberikan rasa, kita akan respon begini gitu. Kemudian diberikan penghargaan, nanti akan menjadi lebih baik lagi. Itu namanya stimulus respon ya. Stimulusnya diberikan penghargaan,
sikapnya nanti seperti apa kayak gitu ya. Nah, ini ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun ya, bila kita ingin mengubah kerangka acuan kita, maka yang dirubah adalah bagaimana Anda melihat dunia, ya, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ya. Kemudian berubahlah paradigma Anda dan pemahaman Anda, begitu, ya. Oke, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Tadi kita sudah memulai. Selama ini di paradigma lama, yaitu paradigma stimulus respon, itu kita mencoba mengubah orang lain agar sama dengan kita. Itu yang saya alami. Kadang-kadang ini akan menyebabkan kadang-kadang kita frustasi. Kita berharap kalau kita menyampaikan materi seperti sekarang, misalnya ya, kita berharap bahwa kita akan bisa merubah seseorang supaya sama dengan saya cara pandangnya. Pada kenyataannya, sesuai teori kontrol, kita berusaha memahami saja bahwa orang lain juga punya pandangan lain terhadap sesuatu. Tidak harus sama pandangannya seperti saya. Kalau kita paksakan sama, selama ini kita mungkin terkuras energinya, itu karena kita menginginkan orang lain sama pandangannya dengan kita. Ya. Kemudian selama ini ya perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Perilaku yang menyimpang itu sebagai suatu kesalahan, tapi pada kenyataannya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, meskipun itu perilaku yang mungkin kurang baik menurut umum. Seperti contohnya ketika anak itu mencuri makanan temannya, selama ini mungkin kita anggap itu sebagai suatu kesalahan atau mengambil uang temannya sebagai suatu kesalahan. Tapi di sini bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya mungkin ada kebutuhan bertahan hidup. Jadi mereka itu butuh itu karena memang mereka lapar, belum sarapan, ya. Mereka tidak punya uang untuk membeli sesuatu. Jadi setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Kalau sekarang teori kontrol ini kita tidak bisa menyalahkan seseorang ketika dia sedang melakukan sesuatu yang kurang baik. Kemudian tadi sudah di awal sudah kita sama-sama tahu bahwa orang lain bisa mengontrol saya kalau sesuai paradigma lama yaitu stimulus respon, tapi pada kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pun juga sebaliknya, ya. Apa namanya di sini? Saya bisa mengontrol orang lain, kenyataannya tidak, ya, tidak. Hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Saya tidak bisa mengontrol Bapak, Bapakmu tidak bisa mengontrol saya. Kemudian tadi ada kalau yang dulu itu yang paradigma stimulus respon, pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujukin harus nggak bisa, dia dilakukan ini tidak bisa, maka kadang-kadang kita memaksa. Untuk yang teori kontrol itu yang ada sekarang adalah kolaborasi untuk mencapai pilihan-pilihan baru. Ya, karepmu apa? Maunya sekarang seperti apa yang ingin dilakukan, seperti itu. Jadi tidak bisa dipaksa. Kemudian bila selama ini misalnya ada berpikirnya menang kalah, contohnya sebuah peraturan itu ada menang kalah itu artinya apa? Yang satu membuat aturan, yang satu melaksanakan sebagai melaksanakan aturan saja. Kemudian kalau yang di teori kontrol berpikirnya menang, artinya dua-duanya sama-sama diuntungkan. Selanjutnya itu kita pada disiplin, ya. Sebelum kita ke disiplin positif, mari kita kenali terlebih dahulu apa makna disiplin, ya. Selama ini orang menghubungkan kata disiplin dengan hal-hal yang menyakitkan, yang kurang nyaman, ketidaknyamanan, ya. Padahal kalau kita selanjutnya belajar tentang disiplin positif itu, ya, tidak harus memberikan hukuman. Bahkan bila perlu ini sama sekali tidak usah kita adakan. Baik, selanjutnya kita akan disiplin positif. Tujuannya apa? Yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nilai-nilai apa yang mereka percaya? Nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan diantaranya apa? Ya, mereka mempunyai, setiap manusia itu mempunyai sifat-sifat mulia sebenarnya, sifat-sifat mulia yang ingin dicapai. Seperti itulah yang namanya nilai kebajikan. Ya. Sehingga kalau misalnya kita sudah menerapkan disiplin positif ini, itu ketika murid-murid kita melaksanakan disiplin positif ini, mereka akan mempunyai motivasi yang sifatnya dari dalam diri, bukan karena orang lain, sehingga mereka tidak lagi ingin melakukan sesuatu itu karena adanya hukuman, dorongan, hadiah atau sogokan dan sebagainya. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi sudah saya ungkapkan bahwa sifat manusia itu ingin melakukan hal-hal yang mulia pada dasarnya. Ya. Dan ini nilai kebajikan ini bersifat universal, artinya apa? Tidak terikat oleh agama tertentu, ras tertentu, ya. Kemudian latar belakang tertentu, sifatnya sama. Semua agama menginginkan hal yang baik, seperti itu. Kemudian kalau yang untuk di kita, apa yang ingin disampaikan anak-anak kita itu berupa nilai-nilai kebajikan itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita sudah tahu ada elemennya di antara beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkomunikasi global, bergotong royong dan kreatif. Ini. Namun demikian, Bapak dan Ibu, masih ada beberapa nilai kebajikan yang kita dapatkan dari beberapa institusi atau organisasi. Nanti bisa kita pelajari di sini. Tapi pada umumnya ini relatif sama, ya, hampir sama nilai-nilai yang ini dicapai dari beberapa institusi ini. Ya. Oke, kita lanjutkan ke teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta distribusi. Di awal kita sudah mengatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada dorongan yang menyebabkan dia berbuat sesuatu. Ya. Baik dorongan itu berasal dari luar maupun dorongan itu berasal dari dalam. Oke. Nah, kita akan lihat dulu teori motivasi atau perilaku ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Pernahkah kita melakukan sesuatu, ya? Atau misalnya seandainya saya tidak melakukan ini, apa ya yang akan terjadi ya? Sesuatu akan terjadi dengan saya, makanya saya harus melakukan ini. Nah, kalau misalnya saya nggak mengerjakan PR, nanti akan dihukum begitu misalnya. Seperti itu misalnya. Kemudian ada juga motivasi seorang itu ingin mendapatkan pujian, penghargaan dan sebagainya, ya. Jadi ketika kita melakukan inovasi guru misalnya, apa yang diinginkan? Sekedar untuk menyenangkan bapak kepala sekolah, atau ingin mendapatkan pujian, atau ingin mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, mungkin seperti itu. Ini masih berupa motivasi eksternal. Anak-anak pun demikian. Ketika dia melakukan sesuatu, apakah ingin menyenangkan gurunya saja, ya, atau ingin menyenangkan orang tuanya, atau mungkin dapat permen dari Briati, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dan ini yang kita inginkan itu untuk menghargai diri sendiri, ya. Jadi saya akan melakukan sesuatu ini ingin menjadi seperti apa sih saya ini, gitu. Tanpa diperintah, tanpa disuruh untuk yang melakukan sesuatu, tapi dia tumbuh dengan sendirinya. Ini dia yang kita betul Pak Su. Ini motivasi internal. Contohnya ketika Bapak Ibu mengadakan inovasi di kelas, ya. Motivasi Bapak Ibu apa? Gitu. Kita tanyakan dulu sebelum kita menyatakan ke anak-anak kita mengadakan inovasi ke kelas. Apakah kita ingin mendapat ujian dari kepala sekolah, atau mendapatkan predikat sebagai guru berdedikasi, atau apa misalnya, ya? Gitu. Ataukah ingin menjadi orang yang percaya bahwa suatu saat itu nanti ada Bapak Ibu akan menjadi panutan bagi anak-anak, ingin melakukan hal yang terbaik, ya, bagi anak-anak kita, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita akan masih paradigma lama itu ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Masih akrab biar kita namanya reward and punishment, ya Pak. Jadi selama ini kita akrab dengan 2 hal ini, hukuman dan penghargaan.
Mari Bapak Ibu kita pelajari terlebih dulu kasusnya Rafa. Ya, Rafa ini kurang menguasai pelajaran bahasa Inggris. Pada saat pelajaran berlangsung dia justru menggambar di bukunya, bukan belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian gurunya Pak Doni tadi memberikan pertanyaan. Ketika diberikan pertanyaan, si Rafa gugup, ya, kemudian kaget, teman-temannya tertawa. Dan Pak gurunya membiarkan ketika temannya tadi mentertawakan si Rafa tadi. Kemudian Pak gurunya, Pak Doni malah panggil, sini Rafa, ke depan Nona, ya. Silahkan kerjakan ini. Ketika tidak bisa, yaudah kamu berdiri saja di situ sambil pegang dua telingamu. Kemudian teman-temannya yang lain semakin mentertawakan kejadian ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju dengan tindakan Pak Doni tadi? Kalau saya enggak. Kalau Bu Wakti tidak setuju, yang lain tidak setuju. Kalau menurut Bapak dan Ibu, tindakannya Pak Doni tadi hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mengapa kira-kira kita katakan dia hukuman? Ya. Sama perintahnya. Gimana? Ini termasuk di hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau menurut Bapak Ibu, ini tindakan hukuman atau tindakan sebagai konsekuensi? Hukuman. Ya, kita sepakat bahwa ini hukuman. Mengapa hukuman? Karena apa ya? Antara tidak menjawab pertanyaan itu tidak ada korelasinya sama sekali dengan berdiri sambil memegang kedua telinga. Apa hubungannya antara tidak bisa menjawab dengan memegang dua telinga sambil berdiri? Tidak ada hubungannya. Sehingga itulah yang namanya hukuman. Sifatnya apa namanya? Tiba-tiba, tidak terencana, ya, dan sifatnya menyakitkan, baik itu psikis maupun fisik. Kalau sifatnya hukuman. Nah, kemudian kira-kira menurut Bapak Ibu, adakah persamaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, tidak. Atau misalnya anak-anak itu menumpahkan air di kelas sehingga lantainya basah. Apa yang dilakukan bu guru biasanya? Ya, suruh Suruh ambil bel. Nah, seperti itulah yang disebut konsekuensi. Konsekuensi berbuah tanggung jawab. Seperti itu selama ini, ya, selama ini. Apakah kalau hukuman kita sepakat tadi, kalau hukuman tadi sifatnya identitas gagal, ya, artinya dia tidak sama sekali tidak menguntungkan bagi anak, yang ada meninggalkan luka bagi mereka, ya. Tapi kalau konsekuensi ini sebenarnya sudah termasuk identitas sukses, walaupun tentu saja masih ada yang lebih sukses lagi. Apa nanti? Nah, ini kita namanya restitusi, ya Bu. Nanti hukuman itu anak biasanya menyembunyikan kesalahannya atau membuat anak tidak jujur. Mengapa? Karena kalau jujur nanti dihukum. Nah, dia membuat menyembunyikan kesalahannya untuk menghindari hukuman. Sementara kalau yang ini ya konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oh, supaya tidak dihukum bagaimana, supaya tidak kena sanksi bagaimana saya atur, seperti itu. Kemudian kalau anak yang dihukum, ya, meskipun tidak diungkapkan, pasti dia itu sebenarnya marah, ya, punya rasa bersalah, kemudian ada rasa dipermalukan seperti itu, seperti tadi sampaikan, seperti dipermalukan, merasa tidak dihargai, ya, ditertawakan teman-temannya tadi. Kemudian juga kalau yang ini konsekuensi ini anak-anak itu kehilangan hak untuk waktu sejenak. Misalnya seharusnya dia istirahat, dia justru mengepel. Seharusnya dia istirahat, dia mencatat sesuatu yang tadi belum sempat dicatat, seperti itu. Tadi saya sampaikan hukuman itu identitas gagal. Konsekuensi itu termasuk identitas sukses. Namun ada yang lebih baik lagi yang namanya restitusi, yaitu tentang proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya. Jadi kita tidak memikirkan apa kesalahannya, tapi yang jelas kita cari solusinya, ya. Gitu. Nah, tadi saya rangkumkan di sini, ya. Ini ada konsep disiplin yang gagal.
itu hukuman dan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu bertanya mengapa penghargaan itu termasuk identitas gagal. Mengapa Bapak Ibu? Kalau hukuman kita sudah sepakat tadi ya. Kemudian yang penghargaan ini kenapa kita sebut juga termasuk identitas gagal? Ya, karena orang yang biasa melakukan sesuatu karena penghargaan ini, maka pengaruh jangka panjangnya tidak bagus. Dia akan selalu melakukan hal itu apabila diberikan penghargaan. Ketika tidak diberikan penghargaan, maka dia tidak melakukan seperti itu. Jadi ini juga sifatnya menghukum, Bu Ibu. Menghukum siapa? Menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Ketika tidak dikasih penghargaan, dia merasa terhukum. Kemudian ini yang konsekuensi ini sudah tadi kita bahas. Ada yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Restitusi itu di mana peserta didik bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, kenapa berbuat seperti itu? Jelaskan alasannya. Ya. Ketika kita sudah tahu alasannya, barangkali setiap alasannya itu adalah dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, ada kebutuhan yang belum dia penuhi sehingga dia melakukan itu. Nah, bagaimana nanti caranya? Akan ada pemecahan masalah. Ya, fokusnya ada memecahkan masalah. Bagaimana langkah dia selanjutnya? Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Mari kita coba perhatikan di sini Bapak Ibu. Kita coba sama-sama menjawab. Yang di sini ada tindakan guru. Kemudian Bapak Ibu bisa sama-sama melakukan pemahaman lebih lanjut. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat seterusnya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Karena tidak ada hubungan antara yang tadi namanya terlambat dengan mencatat yang 100 kali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Baik. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, Masya Allah, tidak bisa. Ya karena ada stimulusnya, ada responnya. Ya dia melakukan ini, iya. Nah, terima kasih Bapak sekalian. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, Masya Allah. Ya, hukuman. Selain di kelas saya suruh push up misalnya, di kelas sebelah lagi nggak pakai masker, beda lagi hukumannya. Itu yang namanya hukuman itu tidak terencana. Ya, tidak terencana, sifatnya apa namanya? Spontan, ya, spontan dan selalu menyakitkan. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Terima kasih Bu Pak Irun. Ya, ini konsekuensi ya. Kan telat tadi, telat 10 menit ya udah tambah lagi 10 menit. Tetap nyambung dengan materi di awal tadi bahwa apa tadi maksudnya ya dia akan kehilangan waktunya, ya. Karena seharusnya dia istirahat, tapi dia terima kasih. Berikutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bisa dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menghukum sebelumnya. Ya, menghukum siapa? Menghukum yang dari hasil penghargaan. Kemudian ini di sini juga penghargaan dan hukuman ini cara-cara mengontrol perilaku orang lain dan ini akan menghancurkan potensi. Ya, makanya kalau saya memilih mau dihargai mau tidak mau melakukan apapun terserah yang penilaian orang terhadap ini nanti terserah, yang penting kita melakukan yang terbaik. Nanti kalau misalnya dapat penghargaan itu hanya bonus saja. Ya. Kita membuat karya tulis ilmiah dan berbeda. Kalau misalnya naik pangkat itu nanti itu bonusnya. Yang jelas kita berkarya. Baik, kita bisa dihukum dengan penghargaan. Makanya benar di 2023 tidak ada ranking ya. Kemudian ini dia, kita akan sampai pada restitusi, pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Disiplin positif yang seperti apa tadi Bu? Disiplin yang berasal yang bertempat pengawas, tumbuh dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain. Ini disiplin positif. Tidak ada yang saling nyakiti di situ, karena
karena berasal dari diri sendiri. Terima kasih. Baik, apa itu restitusi? Sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, bukan untuk menebus kesalahan mereka. Ini bedanya. Memang sungguh materi ini mengajak kita untuk merefleksi diri kita sendiri. Seperti apa kita selama ini, gitu ya. Jadi apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian juga memperbaiki hubungan. Ketika murid kita, salah satu murid kita itu melakukan kesalahan, ya. Ketika kita berikan hukuman, yang ada justru mereka semakin menekan. Kalaupun ada kepatuhan, itu kepatuhan yang bukan sesungguhnya, ilusi tadi. Tapi kalau dengan restitusi, ini justru memperbaiki hubungan. Karena apa? Masing-masing saya bisa mengetahui, kita bisa mengetahui penyebab anak melakukan kesalahan itu penyebabnya apa, tujuannya apa. Sementara anak bisa menemukan, oh saya sudah melakukan kesalahan ini, cara saya untuk menemukan solusi apa. Sekali lagi ini ada restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Artinya tawarkan itu, nah, kamu ingin jadi seperti apa setelah ini? Maunya apa? Oh, Bu, saya tuh maunya tuh mengerjakan tugas ini bukan dengan betul seperti ini, Bu. Saya maunya digambar, kan gitu. Jadi ada tawaran, gitu ya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti kasus-kasus yang terjadi baru kemarin ya, kemarin siang, itu anak ada yang mengambil uang, ya. Kita mulai terapkan restitusinya apa? Kita cari ada kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi oleh anak tersebut. Jadi kita tidak menghadirkan hukuman, tapi kita cari dulu kebutuhan dasarnya apa. Mungkin dia ingin bertahan hidup, atau ingin dia mencari mendapatkan kesenangan atau perhatian. Selama ini tidak diperhatikan, sehingga dia melakukan hal itu. Setelah dia melakukan hal itu, orang lain memperhatikan dia, orang tuanya menjadi lebih perhatian, mungkin demikian. Ya, kita akan cari melalui restitusi tadi. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan, memperbaiki perilaku anak tersebut ke depannya. Gitu. Jadi bukan hanya sesaat ini selesai di sini, tapi dia akan mengambil langkah-langkah ke depan seperti apa. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya begini Bapak dan Ibu. Ketika kita menerapkan hukuman, anak tadi merasa malu, kemudian terbelah diri. Restitusi pun dengan konsekuensi pun begitu. Tapi dengan restitusi itu anak tidak kita permalukan, anak yang semula tidak tahu akan mencari langkahnya seperti apa, kita bantu. Artinya kalau misalnya selama ini anak tidak bawa kaos olahraga, maka bisa saja nanti pakai hukuman atau konsekuensinya ambil bola, atau misalnya ada tugas lain yang menggantikan itu, misalnya kan. Tapi kalau dengan restitusi ditanya, kenapa tidak membawa kaos? Oh, karena berangkatnya buru-buru. Kenapa buru-buru? Semuanya siang. Kenapa siang? Malamnya benar-benar. Tapi bagus walaupun bangunnya siang, tapi tadi nggak pernah ke sekolah kan, misalnya. Itu udah bagus nak, nggak apa-apa. Itu sudah bagus, tidak walaupun ini tapi berusaha sekolah, ya. Kemudian apa yang kamu lakukan agar besok tidak terlambat siang, tidak terlambat gemuk? Nah, misalnya tidak begadang lagi, atau misalnya apa lagi? Mempersiapkan olahraganya malam harinya. Mereka akan menemukan seperti itu. Meskipun kelas 1 bisa dicoba, kita yang membimbing mereka untuk menemukan solusinya tadi. Ya. Selanjutnya kita akan ke keyakinan kelas. Nah, saya mau tanya dulu, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya,
Kalau peraturan kata Pak Pengawas yang membuat tidak semuanya. Siapa yang membuat? Yang lebih berkuasa. Kalau sekolah ini ada peraturan, siapa yang membuat peraturan? Pihak sekolah. Apakah siswa dilibatkan? Tidak. Ya, gitu. Jadi kalau keyakinan seperti itu. Sekarang saya ambil contoh tentang penggunaan helm. Ya, penggunaan helm. Mengapa kita pakai helm? Untuk melindungi kepala, untuk keselamatan ya, untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita pakai masker betul ya? Supaya terhindar dari kuman, supaya Menjaga dari virus. ya kesehatan. Ya, gitu. Sesungguhnya Bapak Ibu, keselamatan, kesehatan inilah dia yang disebut keyakinan. Kita meyakini bahwa dengan pakai masker itu kita akan sehat. Kita meyakini kalau pakai helm itu selamat gitu. Itu yang namanya keyakinan ya. Jadi sifatnya universal, tidak lintas agama, suku dan sebagainya meyakini itu. Itu namanya sifatnya umum, universal itu umum ya seperti itu. Jadi beda dengan peraturan harus menggunakan helm saat berkendara. Kalau tidak nanti kena tilang hukuman. Jadi tengok ada polisi nggak? Oh kalau nggak ada polisi berarti kita bisa nggak pakai helm. Seperti ini kalau peraturan akan ada sifatnya bisa saja dilanggar. Tapi kalau keyakinan mau diawasi atau tidak diawasi tetap kita pakai. Saya ambil contoh Pak sama apapun yang terjadi pokoknya pakai helm. Ya, mau ke lapangan pakai helm. Karena apa? Selamat. Nah seperti itu. Ya. Kemudian kita akan coba bagaimana cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Karena pada saatnya nanti kita tidak ada peraturan, saja. Kita lebih baik menggunakan keyakinan. Ya, kita akan belajar bersama, kita akan mencoba bersama. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, artinya tidak satu per butir begitu ya. Kemudian beda dengan peraturan yang lebih rinci. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Tujuannya apa itu? Keyakinannya apa? Supaya bersih. Oke. Kemudian dilarang mencoret-coret dinding sekolah. Tujuannya supaya apa? Sama, bersih. Artinya yang kalau peraturan itu kan butir per butir begitu. Sementara kalau keyakinan itu lebih luas lagi. Kemudian ini ada keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga sulit dihafal. 2-3 butir sampai 5-7 butir saja tidak apa-apa ya, tergantung kondisi kelasnya masing-masing. Dan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Seperti tadi Pak Tikin sudah sampaikan yang dilarang membuang sampah. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang mencontek atau dilarang berkata bohong. Kalimat positifnya? Ya, berkatalah jujur atau ya seperti tadi kalimat positifnya. Ini pertama apa tadi? Kita buat peraturan nggak apa-apa peraturan, tentang peraturan kita seleksi lagi menjadi apa tadi kalimatnya ke kalimat positif. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ya semuanya dilibatkan. Jadi ketika semuanya dilibatkan, mereka nanti akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati. Kemudian juga kita bersedia meninjau keyakinan tersebut dari waktu ke waktu. Prosesnya tadi dulu, nanti ada diawali dengan surat pendapat terlebih dahulu, surat pendapat, ya. Kemudian setelah surat pendapat nanti akan dipilih, ya, mana yang sudah sama, mana yang belum sama. Kemudian anak-anak mengganti dalam bentuk kalimat positif, kemudian dicari ke nilai-nilai kebajikannya tadi, nilai kebajikannya apa, lalu kemudian nanti dirumuskan oleh anak-anak yang sudah kita pilih untuk merumuskan. Baik, ini di kami yang sudah saya coba, yang sudah saya cobakan di kelas, ya. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu saya awali dengan surat pendapat, ya. Surat pendapat. Jadi masing-masing siswa itu menuliskan di sticky note, ya, sticky note yang kemudian ditempel di sini.
Kemudian setelah itu ada mengubah kalimat positif dari negatif ke positif tadi. Kemudian setelah itu kita rumuskan. Setelah dirumuskan dibacakan oleh salah satu atau dua orang sebagai perwakilan, ya. Kemudian itu saya buat posternya, kemudian ditandatangani, ya, ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Kemudian saya juga sudah sosialisasikan ke wali murid melalui kegiatan parenting. Ya, oke. Sudah saya sosialisasikan. Kemudian yang ini kegiatan yang terakhir itu pendalaman. Pendalaman ketika anak-anak lupa itu nggak apa-apa kita lakukan pendalaman. Jadi saya ambil salah satu caranya di sini adalah tugas saya, tugas kamu. Jadi ada kegiatan yang namanya tugas guru apa, tugas guru bukan apa, tugas murid apa, tugas murid bukan apa. Seperti apa? Ini sudah saya tulis, satu kelas itu semuanya mengatakan seperti ini. Mereka tahu, jadi ada tanggung jawabnya mereka seperti apa. Kemudian kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi di awal sudah saya ungkapkan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Di antaranya ada kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, ada dan rasa diterima, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan tentang kebebasan. 5 kebutuhan dasar inilah Bapak Ibu yang menyebabkan latar belakangi seseorang itu melakukan sebuah tindakan. Bu Tuti punya Rabib misalnya, ya, Rabib yang selalu mencari perhatian, selalu ada saja yang dilaporkan ke Bu Tuti. Ternyata kira-kira apa, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari Bu Tuti? Sampai naik kelas dia mendatangi Bu Tuti, hanya katanya kangen Bu Tuti. Kira-kira waktu itu kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Rabib? Perhatian, kasih sayang. Jadi dia butuh itu, Bapak Ibu. Ada yang misalnya meninju temannya, memaksa temannya, merampas uang temannya. Berarti ada kebutuhan dasar dia yang ingin dipenuhi. Apakah dia penguasaan? Atau kadang-kadang ada Rabib, kenapa kamu lakukan seperti itu, nak? Gak apa, iseng aja. Ada jawaban? Main-main aja, Bu. Artinya main-main aja. Di sini, berarti Bapak Ibu guru harus mulai memahami bahwa anak punya kebutuhan dasar namanya kesenangan, dunia berkualitas. Jadi apa itu dunia berkualitas? Tempat khusus, ya, tempat khusus dalam pikiran kita yang kita letakkan di pikiran kita ini sebagai gambaran yang kita inginkan. Isinya apa? Bisa orang-orang, bisa peristiwa, ya, yang bisa membuat kita bahagia. Dalam bentuk apa? Ya, kalau saya pernah punya dunia berkualitas itu ketika saya di tahun 2020 itu ketika COVID melanda, di mana kita tidak bisa bermaksimal ke mana-mana, tidak bisa kemana-mana, saya bisa menulis sampai 16 judul buku. Artinya apa? Di situ saya merasa dunia saya berkualitas. Waktu apa? Pada saat peristiwa itu. Atau ketika saya waktu SD itu ada orangnya yang menjadi bagian dari dunia berkualitas saya. Ada guru saya, Pak Ratino namanya, ya. Sampai sekarang masih kita ingat. Nah, maksud kita bahwa dunia berkualitas ini murid kita itu nantinya kita sebagai guru itu akan memberikan mereka dunia berkualitas di masa-masa sekarang. Dikasihlah mereka tuh masa-masa yang paling indah dalam hidupnya. Itu maksud saya, ya. Begini. Siapa tahu kita juga menjadi salah satu aktor di dalam dunia berkualitasnya mereka. Oh, saya seperti itu karena ada Pak Likin. Kemudian kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Selama ini apakah kita berada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau? Bapak dan Ibu, mungkin saya akan kasih tayang video. Sebenarnya ini juga sudah ada di PMM, ya. Nanti Bapak Ibu bisa posisikan. Salam dan posisi Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang
didik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Tidak Pergi ke berencana ya, lapangan Bu. basket. Dari 2 jadi 5. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan suatu lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Pembuat rasa bersalah. Jadi siswa Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sebagai teman ya Bu, jadi Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tersebut. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu
untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita melihat tayangan video mengenai 5 posisi kontrol tadi, kira-kira kita, ya, mari kita refleksi terhadap diri kita masing-masing. Kita saat ini sudah berada di posisi apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau bahkan sudah berada yang di posisi ideal tadi, yaitu sebagai manajer? Penghukum? Pernah juga, ya. Kemudian pernah menjadi teman, kemudian di posisi pemantau, kita memantau, ya. Kemudian menjadi membuat merasa bersalah, sering kita lakukan, ya. Apa nggak kasihan dengan ibu nak kalau kamu seperti itu? Apa nggak kasihan dengan ibumu seperti itu? Ini sering kita mendengar. Kira-kira kita saat ini berada di posisi apa dan ingin menjadi di posisi apa selanjutnya? Iya, berada di posisi manajer. Apakah itu sulit? Tentu. Pekerjaan ini tidaklah mudah. Jadi butuh waktu lama, butuh waktu secara terus-menerus kita belajar dan belajar. Karena tidak mudah untuk menjadikan ini sebagai sebuah budaya positif. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita akan lanjutkan ke sertifikat restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, langkah pertama yang kita lakukan dalam melaksanakan sertifikat restitusi ini adalah dengan menstabilkan identitas. Anak itu mencoba ketika dia melakukan pelanggaran, itu sebenarnya dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun terjadi benturan. Oleh karenanya, kita sebagai guru pertama kali adalah menstabilkan identitas mereka, ya, yang semula berasal dari identitas gagal. Apa saja yang dapat kita lakukan? Kita dapat meyakinkan si anak dengan cara-cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Di antaranya, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, seperti itu. Atau ada kalimat berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kemudian saya juga pernah melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan seperti itu, ya. Kemudian kita yakinkan kepada anak dengan kalimat misalnya kita bisa menyelesaikan ini. Nah, lalu ketika kita menyelesaikan ini kita juga bisa mengungkapkan dengan kalimat Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi atas permasalahan ini, ya. Atau mungkin kita sampaikan pada anak bahwa kamu berhak merasa begitu dan seterusnya, ya. Kemudian di tindakan yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah, ya. Apa saja yang dapat kita lakukan? Misalnya dengan memberikan kalimat-kalimat yang sifatnya tidak menghakimi, ya, tetapi kita memvalidasi kebutuhan apa dari mereka yang ingin dia penuhi. Kalimatnya diantaranya adalah misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk dari ini, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan kan, kenapa melakukan hal seperti ini, ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu karena telah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting, ya, gitu. Terus ada lagi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Berikutnya di kegiatan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan, ya. Kita sudah menyusun keyakinan kelas, jadi kita tanyakan saja kepada anak, kira-kira dengan kalimat begini,
apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apakah tindakanmu tersebut sudah melanggar keyakinan kelas? Seperti itu. Kemudian, apa kamu menjadi orang seperti apa yang diinginkan? Saya sudah melakukan restitusi, ya, mencoba melakukan praktik restitusi kepada salah satu orang anak saya. Ya. Ini saya lakukan terhadap dua anak di dua kasus yang berbeda. Di kasus pertama itu ketika anak mencontek, ya, ketika anak mencontek, dan satu lagi ketika anak tidak membawa baju Islam. Demikian Bapak dan Ibu, praktek restitusi yang pernah saya laksanakan, ya. Mungkin dari awal sampai akhir yang saya sampaikan ini masih ada yang masih ingin Bapak Ibu tanyakan, ya. Silakan, atau mungkin ada yang ingin memberikan usulan bagaimana tindakan depannya. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan dulu deh. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara membutuhkan keyakinan di kelas 4 yang Ibu ajar, dan langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan dalam membentuk keyakinan kelas di kelas 4. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang luar biasa. Jadi praktek yang sudah saya laksanakan. Jadi pertama-tama itu saya awali dengan adanya curah pendapat Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini kebetulan masih ada ininya apa? Sisa pekerjaan kita kemarin. Ini pertama itu saya anak-anak saya minta untuk semuanya tanpa terkecuali menuliskan hal apa yang ingin mereka masih inginkan di kelas ini. Kemudian masing-masing menempelkan di papan ini. Dari sini sampai sini. Jadi mereka menuliskan pikiran ada yang baik, yang satu atau dua butir saja, ya. Tapi ini masih dalam bentuk peraturan, butir-butir ini. Kemudian yang kedua, setelah surat pendapat ini, saya minta anak-anak itu merangkum, misalnya merangkum mana yang sudah sama, sudah tidak bisa ditulis 2 kali, kemudian yang tidak sama tuliskan semua, ya, tuliskan. Kemudian langkah berikutnya itu, karena ini masih dalam bentuk kalimat negatif, sebagian masih berdalam negatif, kita ubah menjadi kalimat positif, ya. Setelah menjadi kalimat positif itu karena kemarin kalau secara berkelompok mereka, ya, yang ini
saya bagikan ini, misalnya kelompok sini silakan ditulis kelompoknya siapa, yang sama mana, yang tidak sama mana, tuliskan. Kemudian di papan tulis di sini saya tuliskan itu keyakinannya, ya, nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan yang tadi saya ungkapkan dari 6 institusi tadi saya tuliskan di situ. Nah, mereka mengarahkan kalau misalnya tidak boleh melawan ibu guru, itu termasuk dalam nilai kebajikan. Ya, mereka seperti itu. Tulis, setelah ditulis di sini Bu, menjadi sini. Di yang kelompok ini tadi ditulisnya di sini. Ini ada kalimat positif, setelah kalimat positif terus ditulis menjadi nilai kebajikannya apa, gitu. Nilai kebajikan dan ini misalkan ini kelompok 1 saya suruh rangkumnya di sini. Ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok-kelompok ini nantinya akan menuliskan nilai kebajikannya. Kemudian setelah satu kelompok ini ada tim ahlinya lagi, tim khusus dari perwakilan 4 kelompok tadi, itu masing-masing akan merumuskan. Jadi nilai kebajikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini kadang-kadang ada yang sama. Kita satukan lagi, ya. Kita satukan lagi sampai kita ramu sesederhana mungkin dari 4 kelompok tadi menjadi ini Bu, menjadi keyakinan kelas, ya. Dengan kalimat yang misalnya bentuknya tadi masih berupa menjaga kebersihan, kalimatnya kan masih belum lengkap tuh. Kita bimbing anak-anak untuk membuat kalimat yang lengkap. Alhamdulillah kelas 4 itu mempunyai 4 keyakinan kelas di sini. Di antaranya senantiasa menjaga kebersihan, menghormati semua orang dan barang milik orang lain, senantiasa bersikap jujur dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dari sini. Kemudian setelah ini semua selesai, itu dibacakan oleh satu orang. Apakah ini sudah sepakat teman-teman? Ya, sudah sepakat. Ketika sudah sepakat, langsung kebetulan saya cetak, ya, saya cetak. Hasil cetakannya nanti itu saya minta anak-anak tanda tangan, termasuk saya juga, seluruh warga kelas tanda tangan di poster yang sudah saya buat ini sebagai keyakinan kelas. Saya angkatkan di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh anak sewaktu-waktu. Ada yang terdapat di sana, ada yang terdapat di sini. Kemudian langkah terakhir itu bukan terakhir, itu ada mensosialisasikan dengan wali murid melalui kegiatan praktik. Jadi biar orang tuanya tahu bahwa di kelas kita keyakinan kelasnya ini. Jadi kalau tidak ini berarti melanggar keyakinan kelas. Gitu. Kemudian tahap yang karena kita harus meninjau ulang keyakinan kelas tersebut, tahap kemarin itu pendalaman kembali. Pendalaman apa yang saya lakukan? Seperti yang saya lakukan di slide tadi, tugas guru apa, tugas guru bukan apa, tugas siswa apa, tugas murid bukan apa, seperti itu. Bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu? Cukup jelas. Kira-kira bisa diterapkan di kelas lain? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kebersamaan hal-hal yang berat akan ringan, hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Mungkin dari saya sampaikan di sini dulu, tentu banyak kurangnya, kelebihannya mungkin sedikit bisa digunakan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiono SPD MPD, Kepala SDN 196 Bengkulu Utara, sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Suyati yang selama ini sudah melakukan kegiatan yang positif. Beliau guru yang menginspirasi bagi guru-guru SDN 196 Bengkulu Utara. Kemudian saya yakin dengan kegiatan yang positif ini dapat berpengaruh terhadap budaya sekolah yang positif dan akan kegiatan ini berjalan dengan baik di SD 196 Bengkulu Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Gerhani SPD, rekan kerja Ibu Suyati SPD, guru SDN 196 Bengkulu Utara.
Saya akan menyampaikan testimoni tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Suyati SPD. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Suyati dalam paparan diseminasi pengimbasan materi modul 1.4, penerapan budaya positif sangat memberikan motivasi kepada guru-guru di SDN 196 Bengkulu Utara ini. Dan menurut saya, Ibu Suyati sudah memberikan paradigma baru dalam proses pembelajaran di sekolah dan sudah melangkah jauh ke depan demi perbaikan proses pembelajaran di sekolah kami ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Suyati ini memberikan inspirasi baik dan bisa dilaksanakan bagi rekan-rekan semua di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.